Untuk sayuran eksotiknya lebih ke arah sayuran-sayuran Jepang dan Turki. Oh ternyata ada ya sayuran seperti ini di Pangalengan. Yang di kota itu relatif mahal dan sedikit langka. Itu kalau lihat persentase masih banyak yang belum mengadopsi smart agrikultur. Kalau dulu bertani itu semacam tanda petik berjudi ya. Jadi tidak ada kepastian pasar ya. Saya mau nanam ini mudah-mudahan harganya tinggi. Ke depan kita harus coba perbaiki saluran distribusi kita dan kita sudah mulai dengan kontrak PAM dengan beberapa pihak. Petani mendapatkan keuntungan yaitu adanya jaminan pasar ya. Ketika pertanian ini dikelola dengan baik dan mendapatkan harga terbaik tentu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Di Pangalengan, tanah bukan sekedar bentang alam. Ia seolah menyapa petani dengan kesuburan, menawarkan harapan pada setiap musim panen. Di tengah hamparan sayur yang hijau, berdiri Bernard Tani. Bukan hanya kelompok tani biasa, tetapi sebuah keluarga besar yang memelihara tradisi sekaligus memupuk inovasi. Bernard Tani adalah memang kelompok tani yang memproduksi sayuran hortikultura. Bukan hanya sayuran hortikultura konvensional, tetapi juga sayuran eksotik seperti sayuran-sayuran Jepang. Sayuran konvensionalnya adalah memang Bernard Tani ini terkenal dengan produsen penghasil aneka cabai. Untuk sayuran eksotiknya lebih ke arah sayuran-sayuran Jepang dan Turki. Sayuran Jepang itu seperti terong nasubi, ya, kemudian cabai paprika Jepang piman, tomat bib momotaro, kemudian bawang daunnya ada shironegi, romen, horenzo untuk bayamnya, mizuna dan lain-lain. Aktivitas kami itu dimulai dari jam 7 bahkan setengah 7 pagi kita berangkat ke kebun, kita melakukan aktivitas panen biasanya di kebun. Itu berlangsung sampai jam 12 siang. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 1 siang itu dikumpulkan di saung-saung atau tempat penampungan di kebun. Setelah proses panen dilakukan, maka produk akan diolah atau ditangani secara baik untuk dilakukan tindakan pasca panen. Itu dibawa ke gudang atau ke packing house yang ada di sini. Lalu kita sortir secara kasar, dilihat juga dari speknya mungkin. Kemudian dilakukan setelah sortir itu ada grading dan di akhir itu di packing berdasarkan segmentasi pasar yang dituju. Saat ini karena memang terfokus di 4 desa, tetapi di Simluh itu keanggotaan kelompok tani itu harus dalam zona 1 desa, itu ada 50 orang, tetapi secara keseluruhan kurang lebih 500 petani bermitra dengan kami. Namun alam tak selalu ramah. Ketika El Nino datang, ladang retak dan harapan ikut mengering. Saat La Nina berkuasa, air menggenangi tanah dan panen terancam gagal. Bernard Tani menyadari bahwa mereka harus punya strategi, mengadaptasi berbagai inovasi untuk bisa bertahan menghadapi perubahan. Sebetulnya ini tantangan yang hampir dihadapi oleh semua petani saat ini, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dampak perubahan iklim ini begitu cepat terasa sehingga berdampak kalau ke pertanian ada 2, El Nino dan La Nina. Kalau El Nino itu adalah kondisi di mana cuaca sangat panas, kemudian curah hujan itu sangat rendah sekali, evaporasi sangat tinggi sehingga tanaman itu bisa mengakibatkan dehidrasi yang luar biasa. Dan dampak El Nino ini adalah memang dampak di mana kemarau itu jauh lebih panjang daripada musim sebelumnya. Bagaimana mengantisipasinya? Kita menerapkan sistem pot up. Jadi sistem pot up ini adalah sistem budidaya yang kita adopsi dari Jepang, yang biasanya petani menanam cabai itu 20 hari setelah semai pindah ke lahan. Saat ini berubah menjadi 2 bulan bisa di persemaian. Jadi polanya kalau 4 bulan cabai panen itu, kalau yang lama 20 hari dan 3 bulan 10 hari di lahan, sekarang dirubah jadi masa vegetatifnya 2 bulan di persemaian dan 2 bulan di lahan. Jadi setelah pindah tanam 2 bulan itu bisa panen. Nah ini bisa berdampak positif terkait dengan tidak adanya proses penyulaman, karena memang vigoritas tanaman ketika dipindah tanam ke lahan itu posisi tanaman sudah dalam keadaan yang toleran atau kuat terhadap cuaca panas ataupun dingin. Kemudian bisa efisiensi biaya menyiram
persemaian untuk 1 hektar dengan menyiram lahan 1 hektar itu sangat jauh sekali perbandingannya. Nah, kemudian kita juga bisa curi star terkait dengan momen-momen ketika off season kita harus tanam di Agustus. Nah, kita di Agustus itu sudah mulai kita semai. Jadi begitu turun hujan, benih sudah siap untuk dipindah tanam. Dan kalau La Nina itu justru kebalikannya. Ini adalah kondisi cuaca yang sangat basah, curah hujan yang sangat tinggi, sehingga proses pembusukan dan penularan penyakit itu jauh lebih kuat. Untuk La Nina-nya kita terapkan pola rain shelter, kemudian dengan sistem tunnel ke depannya, mudah-mudahan kita bisa belajar ke beberapa negara atau ke beberapa pihak untuk bisa mengembangkan itu. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan, pot up dan rain shelter adalah cara petani modern mempersiapkan diri di tengah ketidakpastian iklim. Dengan teknologi ini, Bernard Tani tak hanya bertahan, tetapi juga selangkah ke depan. Alam selalu menghadirkan resiko besar, sehingga pengetahuan menjadi perlindungan terbaik. Tak hanya teknologi dan teknik menanam yang terus diperbarui, tetapi perihal pemasaran juga menjadi fokus yang tak kalah penting. Hingga setiap hasil panennya bisa memberi manfaat yang optimal bagi petani anggota. Kita kerjasama dengan Lotemat, kemudian Ayon dan Papaya. Online juga ada, seperti Pasar Now, kemudian kalau dulu ada Hatata, kemudian sayur bok dan lain-lain seperti itu. Kemudian di segmentasi pasar grosir dan horeca kita kerjasama dengan PT Lotte Shopping Indonesia atau Lotte Grosir. Kemudian dengan olahan juga, sebagian catering juga ada yang kita supply. Kemudian untuk segmentasi pasar industri juga kita kerjasama dengan industri-industri pengolahan cabai, baik cabai kering ataupun cabai segar. Yang terakhir segmentasi pasar yang kita tuju juga ada segmentasi pasar event atau wisata juga untuk kita melakukan proses penjualan langsung. Berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan proses grading serta sortir itu ada biasanya menyisakan kurang lebih maksimum 10% itu grade yang memang tidak layak untuk dijual tetapi masih layak untuk dikonsumsi. Olahan ini diperuntukkan untuk memang pertama ketika ada off grade atau tadi ya. Jadi kalau asumsinya misalkan 1 karung itu dibawa oleh petani kemudian dijual ke sini, dalam 1 karung itu rata-rata, contohnya untuk kasus cabai keriting, itu 40% itu masuk ke segmentasi retail. Jadi dikemas dalam kemasan plastik wrapping antara 100 sampai 500 gram. Kemudian yang grade B itu maksimum di 50%. Itu masuk ke tadi pasar grosir dan olahan atau catering. Kemudian yang grade C-nya ini yang 10% maksimum itu yang patah, kisut, kemudian yang telat panen itu kita olah, kita keringkan. Dulu hampir kita buang 500 kilo off grade tersebut karena memang sulit dipasarkan. Tetapi saat ini setelah dikeringkan malah permintaannya terus bertambah dan alhamdulillah hampir zero waste dan tidak ada yang tersisa lah gitu. Dari kebersamaan yang ditanam, Bernard Tani menjadi ladang bagi para petani Pengalengan untuk tumbuh. Tak hanya memastikan kualitas panen yang baik, target pemasaran pun dipikirkan dengan seksama. Kita dari sisi hilirnya mencoba mengupayakan strategi market agar petani tidak lagi dibohongi atau ditutup-tutupi masalah. Petani mendapatkan harga dan pemasaran yang baik. Ada istilahnya kontrak kerjasama, kemudian ada kepastian bayar karena beberapa petani kita juga mengalami gagal bayar dan kita mendapatkan harga dan peluang pasar yang baik dengan upaya business matching. Jadi kita menerapkan pola showcase expo mini, kita tanam beraneka ragam tanaman yang memang punya prospek untuk bisa dikembangkan ke depannya. Jadi kita undang di proses business matching itu buyer potensial untuk bisa dilakukan kerjasama. Jadi nanti diperlihatkan produk-produk kita yang sudah ditanam dengan hasil atau spesifikasi yang mereka harapkan. Mana yang kira-kira cocok untuk bisa dilanjutkan, diperluas. Nah, dengan sistem business matching tersebut kita mendapatkan kerjasama baru dan yang lama pun juga kita bisa lakukan diversifikasi produk. Jadi kalau misalkan
Yang lama itu kita supply 15 komoditi, dengan business matching kita bisa nambah lagi jadi 30 komoditi dan lain-lain. Kreativitas dalam mengemas hasil panen turut menjadi nilai tambah dalam memperkenalkan produk dari Bernard Tani secara langsung ke konsumen. Mereka menciptakan sesuatu yang unik, parsel sayur berkualitas tinggi. Parsel ini bukan hanya buah tangan biasa. Di dalamnya terkandung sayuran segar bergizi, beserta cerita tentang kerja keras, inovasi, dan semangat gotong royong para petani. Dari meja makan rumah tangga hingga instansi besar kementerian dan lembaga, parsel ini menjadi simbol kebanggaan akan hasil tani lokal yang mendunia. Awalnya kita hanya fokus di B2B. Kita bekerja sama dengan beberapa supermarket, tetapi kami mencoba mengikuti sebuah inkubasi bisnis. Itu menghasilkan B2C kami. Kita melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Tujuannya untuk bisa mengukur seberapa diterima sih produk kita, bagaimana harapan konsumen terhadap produk kita, kesan-kesannya. Penjualan parcel itu salah satu bentuk sebetulnya menjual langsung kepada konsumen. Mungkin itu dijadikan sebagai cenderamata, atau ketika rapat-rapat besar itu diberikan souvenir. Nah, itu memberikan keuntungan yang lumayan untuk petani, tetapi harus dengan kualitas yang premium pula. Disebutnya di kami itu ada Vespa Sepuh, Pres Pangalengan 10.000. Jadi kebayangkan ada 33.000 pengunjung setiap minggu datang ke Pangalengan untuk berwisata, dan mereka merasa bingung juga bagaimana mereka mendapatkan oleh-oleh. Yang konon di Pangalengan ini kan yang terkenal adalah peternakannya gitu kan, susu, kemudian ada sayurannya, ada tehnya. Jadi ini memberikan peluang untuk teman-teman petani bisa mengembangkan produk-produk untuk bisa dikemas dan dijual langsung. Dan alhamdulillah mereka menyampaikan, oh ternyata ada ya sayuran seperti ini di Pangalengan, yang di kota itu relatif mahal dan sedikit langka. Nah, ini memberikan kepuasan buat kami untuk untuk bisa memotivasi kepada rekan-rekan petani bahwa bukan hanya kubis, kemudian kentang saja dan tomat yang harus diproduksi, tetapi ada ratusan item sayuran yang bisa kita kembangkan dan memang konsumennya itu ada. Bagi mereka, setiap parsel yang terkirim adalah kebahagiaan yang tersebar. Karena dari setiap hasil panen yang didistribusikan dapat mengandung manfaat bagi produsen sekaligus konsumennya. Kemampuan beradaptasi dan tidak berpuas diri menjadi kunci untuk menerapkan smart agriculture di Bernard Tani. Itu kalau lihat persentase masih banyak yang belum mengadopsi smart agriculture. Karena memang di sini dibutuhkannya kita merubah mindset. Kalau dulu bertani itu semacam tanda petik berjudi ya. Jadi tidak ada kepastian pasar, ya tanam kayak rame-rame aja. Saya mau nanam ini, mudah-mudahan harganya tinggi. Ke depan kita harus coba perbaiki saluran distribusi kita, dan kita sudah mulai dengan kontrak PAM dengan beberapa pihak. Ini sebetulnya dua sisi yang sama-sama diuntungkan. Jadi petani mendapatkan keuntungan, yaitu adanya jaminan pasar ya. Oh ternyata ada ya sayuran, konsumen itu atau optaker memiliki jaminan supply. Jadi dua-duanya tinggal di-matchingkan di antara harga dan spesifikasi, dan itu tidak susah menurut kami. Bernard Tani menghadirkan perspektif modern tentang pertanian sebagai pekerjaan yang tak bisa dipandang sebelah mata, justru punya manfaat dan nilai yang luar biasa. Alhamdulillah di musim kemarin sebelum tanaman cabai ini kami menanam tomat kurang lebih sekitar 1.000 pohon, dan alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih sampai selesai itu mendapat omset 22 juta, dikurangi modal sekitar 2.400.000-an. Ya alhamdulillah ketika pertanian ini dikelola dengan baik dan mendapatkan harga terbaik, tentu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam skala luas juga kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau untuk cabai itu tergantung harga. Jadi kalau satu pohon rata-rata keluar setengah ataupun 7 ons, kali harga saat ini mungkin di kelas 30 atau 40 ribu, itu petani masih memiliki margin sekitar 20 ribu atau 22 ribu lah.
Jadi sebetulnya pertanian ini menurut saya itu sangat menjanjikan. Tetapi bagaimana proses itu bisa dilakukan, kita harus benar-benar bisa berkolaborasi, bersinergi dengan semua pihak. Kalau memang kita belum memiliki pasar yang jelas, ya kita bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang sudah memiliki penjualan atau pemasaran yang sudah pasti. Kemudian untuk kesulitan budidaya, banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan, seperti perusahaan pestisida, pupuk, benih, itu kita berkonsultasi. Ataupun kita dari aplikasi seperti aplikasi MyAgri, itu bisa menjawab semua tantangan. Harapan kami tentunya semua pihak harus memperhatikan dunia pertanian, mulai dari pemerintah, kemudian pihak-pihak lain pun jangan yang bersinggungan ataupun yang tidak berkaitan juga harus memperhatikan itu. Karena pertanian ini merupakan salah satu kekuatan sebuah negara. Karena memang konsep ketahanan pangan yang saat ini digaungkan oleh pemerintah, menurut pandangan saya adalah sisi ketersediaan pangan dan keterjangkauan. Itu akan menjadi sangat kuat jika memang petani-petani di Indonesia khususnya itu bisa merubah kebiasaan ataupun mindset dari pertanian konvensional yang tidak diterapkan teknologi ataupun inovasi menjadi sesuatu pertanian yang maju dan berkembang dengan sentuhan inovasi tersebut. Dari Pangalengan, Bernard Tani telah membuktikan bahwa inovasi, semangat gotong royong, dan keberanian menghadapi tantangan bisa mengubah segalanya. Parsel sayur mereka bukan hanya bahan pangan belaka, tetapi sebuah pesan bahwa dari tanah yang sederhana, lahir harapan yang luar biasa. Bernard Tani, inspirasi dari Pangalengan untuk Indonesia dan untuk dunia.